Alhamdulillah, program Titian Barokah paket 8 gratis 1, paket ekonomis 12 hari plus taif. Jadi 8 orang yang berangkat gratis 1 orang. Paket ekonomis booking sekarang, 1 kamar isi 4 orang itu disebut quad, 1 kamar isi 3 orang disebut triple, dan 1 kamar isi 2 orang disebut double. Itu ada harga-harganya guys. Harga tersebut sudah termasuk tiket pesawat, tour leader, mutawif, handling airport, visa umroh, perlengkapan umroh, air zam-zam, city tour, Makkah dan Madinah, makan full board, dan lain-lain. Segera hubungi kita di nomor yang tercantum di sini. Segera hubungi kami agar dapat umroh yang barokah, aman dan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan, merdeka, Allahu akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat, amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten gua kali ini ya, jadi tidak berkaitan dengan ijazah Jokowi. Ini nggak boleh hilang isu ini ya guys ya. Ijazah Jokowi ini harus juga terus kita gaungkan ya, karena ini akan banyak masalah yang kayaknya akan digunakan untuk menutupi permasalahan ijazah ini guys. Oke, nih gue tampilin ya. Nah, jadi konten gue kali ini gue ngelihat tadi ada begini nih. Gue nggak tahu ini kasus apa ya. Minta Menkes jujur, tak ada yang ditutupi. Balah. Ini Saldi Isra ini, Bapak yang mulia Saldi Isra ini salah satu hakim MK kalau nggak salah, berarti ada sidang. Akhirnya gue download nih video. Cuman begitu baca captionnya judul ini gue rada gimana gitu. Saldi Isra minta Menkes jujur, tak ada yang ditutupi. Gimana mau jujur Pak? Gimana mau jujur nih orang? Aduh, kita lihat deh ya videonya ya, baru kita reaksi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang karena saya bentar. Baru awal lu udah gugup banget ya. Lu main case model apa sih, Bud? Nih. Jadi memang karena saya yang menggelitik. Iya, kita menggelitik dengar jawaban lu, gagap lu cuma dikasih jabatan menteri aja lu. Aduh. Oke lah, kita dengerin dah ya. Ini sebisa gua reaksi ya guys. Artinya kita kurang baik mungkin menjelaskan itu. Pertanyaan Ibu Eni, pertanyaan Pak Arief, pertanyaan Pak Guntur. Ini pemerintah apa sih maunya gitu, ngerubah ini kan. Lepas bahwa nanti ada 12 atau 25, tapi itu kan ditanya maunya apa. Bapak Ibu, sebenarnya pemerintah itu semuanya kami ingin Indonesia jadi negara maju, Pak. Itu Indonesia emas. Negara maju itu definisinya sangat jelas, Pak. Itu. Nah, lu bayangin ya. Ini pertanyaan kepada Menteri Kesehatan tentang pemerintah ini maunya apa. Dari perspektif Menteri Kesehatan. Karena dia Menteri Kesehatan kan gitu ya. Lihat jawaban dia nih. Negara maju. Indonesia emas katanya. Indonesia emas itu meningkatkan kemiskinan, bukan menghilangkan kemiskinan dengan cara diracun, bukan begitu ya Bud ya. Ya Bud ya. Nih lihat ya, dia ngejawabnya dari perspektif apa ini? Kalian dengar deh. Pendapatan per kapitanya harus 14.800 US dollar. Kita tuh 4.800. Itu yang kemudian kalau saya terjemahkan rata-rata per bulannya 15 juta. Kita sekarang di posisi 5 juta. Jadi dalam waktu berapa puluh tahun ini kita harus naik dari 5 juta ke 15 juta. Ini dari perspektif Menteri Kesehatan, dari sudut pandang kesehatan. Duit anjing. Ini menteri apa sih ini ya? Nasib apa Indonesia ya, punya menteri, mau bilang tolol dia menteri.
Lanjut dah. Kalau enggak, kita nggak akan jadi negara maju. Nah, catatan kedua yang bermasalah di sisi kesehatan, karena di sejarah bangsa-bangsa di dunia, potensi negara maju itu terjadi pada saat puncak bonus demografi. Karena pada saat itulah jumlah pendapatan paling banyak. Karena orang yang produktifnya banyak. Begitu udah lewat, yang usia tua kayak saya lansia ini turun, ini kan tidak produktif sehingga nggak bisa menaikkan GNI per kapitanya itu jadi tinggi. Jadi anjir, gua kira dari sudut pandang kesehatan dia mau ngomong ilmu kesehatan. Kagak, masih bisnis juga anjir. Pak Prabowo tolong ganti ini menteri ya. Duh, parah banget ya. Lanjut. Nah, itu terjadi di 2030-2035, Pak. Kalau bangsa Indonesia gagal menjadi negara maju, gagal menembus 14.800 antara 2035-2040, seumur hidup, Pak, anak kita, cucu kita akan tinggal di negara berkembang. Biasanya orang ekonomi bilangnya middle income trap. Jadi orang ekonomi lagi, sumpah ini dari apa ya, kesehatan dari dibuat bisnis ya begini ya. Anjir, parah banget sih Menkes ini ya. Sumpah. Ini Menteri Kesehatan loh ini yang ngomong. Tapi nggak ada ilmu kesehatannya sama sekali ini di sidang ini. kita akan berdosa seumur hidup kita karena membiarkan negara Indonesia tidak bisa break the barrier negara maju. Berdosa? Lu maksa-maksa itu, wah bawa-bawa dosa. Lu sampai hari ini nggak berani terbuka sama rakyat. Sosok bawa berdosa lu. Aduh, lanjut. Pada saat puncak bonus demografi. Nah sekarang gimana supaya kita bisa masuk? Di mata kami Pak teknokrat, karena itu ngitungnya kan income per kapita ya. Kita butuh jalan, iya butuh sumber daya. Tapi kan objeknya orangnya Pak. Negara maju tuh income-nya 14.800. Orangnya 14.800 tuh harus sehat dan pintar. Nah, waktu lu zaman Jokowi gimana lu? Dia kan juga menteri di zaman Jokowi. Aduh, ini orangnya Allahu Akbar. Kuatin deh ya, gue mau ngereaksi agak lama nih. Gue harus kuat nih. Aduh, parah anjir. Kalau dia tidak sehat dan pintar tidak mungkin masuk. Itu sebabnya kesehatan dan pendidikan itu nggak boleh sampai miss dalam puncak bonus demografi ini. Nah sekarang pertanyaan berikutnya tugas saya, gimana mau sehat? Gimana mau sehat? Gue kasih tahu sama lu ya Bud ya. Ilmu kesehatan itu bukan hanya ilmu kedokteran Bud. Dan selama lu mimpin, banyak dokter, kenapa makin banyak penyakit. Yang bisnis paling, bahkan dokter-dokter udah protes sama lu. Dokter-dokter aja sebagian udah protes sama lu. Gimana caranya mau sehat? Bukan pakai cara lu kayaknya. Karena apa? Lu ini memaksa. Kayak kemarin waktu pandemi itu kan memaksa tuh, mandatori itu. Sementara ada bukti-bukti scientific proof lain, tapi lu nggak mau nerima. Hah, lu Bud. Ini nanti yang asik jawabannya hakim. Kita dengerin dulu aja deh Budi ini ya. Sehat itu Pak, ini yang mendasar di undang-undang ini sebenarnya. Yang kita bicarakan hanya satu dari 6 pilar saja yang rame ini. Untuk bikin sehat, paradigma yang berubah tadi ditanya apa perubahan paradigmanya adalah tugas Menteri Kesehatan di seluruh dunia. Itu namanya Menteri Kesehatan Pak, bukan Menteri Kesakitan atau Menteri Kedokteran. Tugas Menteri Kesehatan menjaga masyarakatnya tetap sehat. Nah kalau begitu lu udah tahu menjaga masyarakat, kenapa lu tutup dari ilmu kesehatan lain? Kan, aduh ya Allah, aduh, ini orang ya, ini mudah-mudahan hakim MK-nya ini pinter juga ya. Lanjut. Bukan hanya mengobati orang sakit. Waktu saya masuk Pak, 80% waktu saya, 80% saya itu mengobati orang sakit. Ini menjaga harus tetap sehat. Nah kita lakukan reform di 6 bidang. Puskesmasnya harus lebih lihat di rumah sakit, bidangnya apanya itu. Nah salah satu untuk menjaga orang sehat Pak, masalah utamanya itu mahal Pak. Kesehatan itu mahal. Bapak kalau lihat kenaikan di seluruh dunia itu biayanya tinggi sekali. Nah cara supaya kita bisa murah adalah benar-benar memastikan dia jangan sampai sakit. Jadi daripada ngurusin orang dokter spesialis dia kena serangan jantung, pasang kateter, pasang ring, dia harusnya sejak sekarang harus rajin lari, makanya dijaga. Kalau darah tinggi minum obat, kalau gula minum obat. Jangan sampai dia kena. Kalau darah tinggi minum obat, kalau gula minum obat, itu obatnya obat farmasi lagi ya. Udahlah.
Nih kalau gua aja nih udah ketebak banget nih Budi nih. Sumpah, makanya dia takut sama diskusi sama kita ya. Karena jawabannya ini semuanya bisa didebat dengan scientific proof. Banyak sekali data tentang itu, pengobatan itu. Dan bukan cuma dari orang awam kayak gue, bukan, tapi dari kedokteran juga. Bahkan dari ilmu kesehatan lain ada. Dalam Islam ada ilmu kesehatan Tibun Nabawi, di Cina ada ilmu kesehatan Cina dengan senseinya. Tapi dia mana pernah memakai? Mana pernah mau diskusi? Terus dia bilang bukan Kementerian Kedokteran. Hah, lu. Lanjut. Serangan jantung, jangan sampai serangan ginjal. Nah, untuk itu salah satu kenapa isu ini keluar, kita lakukan reform di 6 bidang. Di bidang layanan primernya, rumah sakitnya, pembiayaan kesehatan juga besar sekali. Tapi yang paling ramai adalah yang ini, masalah sumber daya. Kenapa kita rubah? Karena sumber daya kita kekurangan sekali. Kekurangan sekali. Itu sebabnya the biggest ever reform itu dilakukan sumber daya. Begitu kita dorong, disinilah konflik itu terjadi. Jadi kalau ditanya apa sih latar belakangnya, apa yang mendasar, kita harus Bapak Ibu 2035 lewat. Kalau enggak, dosa kita karena cuci kita. Iya, kalau lu nyampe gitu ngomongin dosa, elunya sendiri ada, udahlah. Ya Allah, sampai capek gua ngomongin dia nih. Serius. Udahlah Pak Prabowo, ganti aja, kita tunggu dulu dah ini Pak Saldi Isra ini. Dan ya, nanti itu ditambahkan di keterangan tadi. Itu sebabnya kenapa kemudian kita melakukan reformasi ini, termasuk juga reformasi organisasi profesi untuk bisa mengejar arah sana. Dan saya bilang Pak, kalau ini masalahnya dia sama ID nih, makanya ID ya. Makanya ID waktu rakyat bersuara itu kalian bantu. Nah, sekarang kalian kena masalah juga ya. Mamam. Kalau kita menjadikan masyarakat kita sehat, tugasnya kita itu emang fokusnya masih ke sana. Pak Menteri, sedikit. Iya. Ini kan susah nih lawan orang perbankan ini. Nah, enggak Pak. Gini, kalau Pak Menteri jelaskan argumentasi itu dengan detail, dengan kebutuhan. Pertanyaan saya kan dengan penjelasan Pak Menteri tadi, apakah reformasi institusi di bidang kesehatan itu dilakukan karena ada hasil studi yang mengatakan institusi yang ada selama ini itu tidak akan mendukung transformasi kesehatan ini. Pak Menteri bicara terus terang aja, nggak usah berbelok-belok juga Pak. Ini forumnya terbuka ini. Sampaikan aja. Makanya tadi saya minta tolong dong datanya yang membuktikan itu disampaikan ke kita. Ini Pak Sekjen di sebelah itu sudah senyum-senyum itu. Gitu. Sampaikan aja Pak. Kalau di DPR Bapak mungkin kena marah, di sini Anda akan dimarahi kok. Jadi memang Pak, nanti saya janji saya akan sampaikan data. Wah, nggak ada data. Nggak ada data, nanti baru disampaikan. Hah, udah, gue cuma nungguin itu doang. Ini bukti, Pak Prabowo, menteri lu terbukti tolol ya di sidang MK. Terbukti nggak jujur ya di sidang MK. Hah? Masa sidang nggak bawa data? Hah? Gua Bapak Aldo, YouTuber biasa, pamit dulu. Sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Prabowo nih menteri lu nih, begini nih. Di awal-awalnya gue gugup. Ternyata begitu disuruh buka data, nanti saya janji akan saya sampaikan datanya. Hah? Sidang nggak bawa data? Lu tolol atau ada yang ditutupi? Ya, cuman dua itu dah. Masa sidang nggak bawa data? Alkodi kembali hadir. Baju koko kesayangan Anda kini sudah tersedia kembali. Untuk pemesanan hubungi nomor di atas. Dengan desain yang semakin modern dan bahan yang semakin nyaman. Alkodi siap menemani ibadah dan aktivitas sehari-hari Anda. Dapatkan koleksi terbaru Alkodi sekarang juga.